Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi di sini bersama Kakak Kanurha. Di sini kali ini Kakak akan membahas materi Al-Qur'an Hadis kelas 10, yaitu bab 1 yang berjudul Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Namun sebelum ke pembahasan atau sebelum ke materi, di sini Kakak akan membahas dulu yaitu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini ada 4 kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama yaitu menghayati Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis pengertian Al-Qur'an dan wahyu menurut para ulama. Dan kompetensi dasar yang terakhir, yang keempat, yaitu menyajikan hasil analisis pengertian Al-Qur'an dan wahyu dari para ulama. Baik, setelah mengamati kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita bahas sekarang kita akan mengamati tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, terdapat ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui penjelasan pengertian Al-Qur'an menurut para ulama. Yang kedua, mengetahui penjelasan nama-nama Al-Qur'an. Dan yang ketiga, mengetahui penunjukan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'an. Baik, di materi kali ini Kakak akan membawakan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian Al-Qur'an menurut para ulama, yang kedua nama-nama Al-Qur'an, dan yang ketiga yaitu perilaku orang yang memahami Al-Qur'an. Baik, langsung saja di sini Kakak akan membahas poin yang pertama yaitu pengertian Al-Qur'an menurut para ulama. Nah, di sini menurut para ulama ini ada secara etimologi atau bahasa, ada juga secara terminologi atau istilah. Nah, yang pertama ada menurut Al-Lihyani, yaitu Al-Qur'an adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Qur'an bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan maqra'un. Nah, kata Al-Qur'an ini selanjutnya digunakan menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Adapun dalil dari pendapat ini adalah terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Untuk Al-Qur'annya bisa teman-teman lihat di Quran. Selanjutnya, yang kedua menurut Al-Asy'ari. Menurut beliau, kata Quran berasal dari lafaz qarana, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Nah, yang ketiga yaitu menurut Az-Zujaj. Menurut beliau, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qara'u yang mengikuti susunan pola atau wazan pul'anan yang artinya Al-Jam'u atau disebut kumpulan. Argumen ini berpendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surah-surah dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan, salah satu ulama yaitu Abu Suhbah, beliau menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat paling tepat. Mengapa? Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan beberapa dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung dalam Al-Quran berbeda.
Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Karenanya, perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi bila digabungkan. Nah, di sini beberapa pengertian Al-Quran secara terminologi menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, beliau dalam kitab dari At-Tasyri'ul Islam, beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang kedua, menurut Subhi Saleh Subeki, beliau mendefinisikan Al-Quran adalah kitab atau Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nah, dan yang ketiga yaitu Muhammad Abdullah Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian menurut ulama dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Bisa jadi yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya ada juga Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Dan yang selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Selain itu juga ada yang mendefinisikan Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ada juga yang terakhir, definisi Al-Quran ini yaitu Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Perlu kita ketahui, Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Asyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama pendapat yang sama juga dengan disampaikan oleh Az-Zarkashi. Nah, ada juga pendapat lain yaitu menyatakan bahwa ada 78 nama. Nah, beberapa nama Al-Quran ini tentu yang paling populer adalah yang pertama ada 5. Yang pertama Al-Quran, artinya bacaan. Nah, nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah, ada Quran surat Al-A'raf, ada Quran surat Yunus. Al-Baqarah itu ayat 185, Al-A'raf ayat 7, Quran surat Yunus ayat 37, Al-Hijr ayat 87, dan banyak juga yang lainnya. Nah, yang kedua, Alkitab atau kitab suci Allah. Nah, Al-Quran ini sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penanaman ini antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Al-Imran ayat 3. Selanjutnya, nama Al-Quran yang ketiga Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Al-Furqan ini merupakan salah satu nama Al-Quran. Banyak juga penyebutan Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nah, nama yang keempat yaitu Az-Zikr, yaitu yang artinya peringatan. Az-Zikr artinya pemberi peringatan melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia. Nah, selanjutnya penyebutan Az-Zikr ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9.
Nah, yang terakhir nama Al-Quran yang kelima yaitu At-Tanjil, yang artinya diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, penyebutan Tanjil ini antara lain terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga, poin yang terakhir yaitu perilaku orang yang memahami Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam, setiap muslim wajib berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan 3 poin. Yang pertama, keimanan atau akidah. Yang kedua, tuntunan atau ibadah. Yang ketiga, budi pekerti, dan banyak juga yang lainnya. Yang pertama, keimanan atau akidah. Nah, akidah ini adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar atau kehendak dan ketentuan Allah. Yang kedua adalah tuntunan ibadah. Al-Quran ini juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, yang ketiga, budi pekerti. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umat Islam ini diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat yang luas, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Nah, dari materi yang kita bahas kali ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafaznya autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Al-Quran memiliki beberapa nama, diantaranya ada 5 nama yang paling terpopuler. Selanjutnya, Al-Quran juga memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan yang pertama, keimanan atau akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kakak dalam tahap belajar. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak bermanfaat khususnya untuk kakak dan umumnya untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.